Iya, kita berjumpa lagi tentunya di video kita kali ini. Tentunya kita akan mempelajari ataupun membahas tentang corak kehidupan manusia pada masa praaksara. Oke, nah, jadi kalau kita bicara tentang kehidupan manusia pada masa praaksara, tentunya ada banyak hal penting yang tentunya kita akan pelajari terkait dengan kehidupan manusia pada masa praaksara. Apa kira-kira kehidupan apa yang mereka geluti, di mana waktu itu mereka belum mengenal akan tulisan. Oke, nah kita akan menjumpai di sini tentunya ada beberapa hal pokok yang tentunya harus kita ketahui. Yang pertama, kita masuk dalam kategori zaman praaksara, itu masa bercocok tanam. Berarti kalau sudah kategori masa bercocok tanam, kita tentunya akan menjumpai yang namanya budaya Neolitik. Oke, jadi budaya Neolitik atau yang kita kenal dengan zaman Neolitik. Jadi tentunya zaman batu baru. Nah, oke. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu asal-usul manusia purba pada zaman Neolitik. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan sosial ekonomi. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem kepercayaan. Oke. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu asal-usul manusia purba. Nah, asal-usul manusia purba tentunya pada zaman Neolitik, tentunya kita di benak kita yaitu bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di mana kalau kita lihat asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia tentunya berasal dari daerah Yunan atau daerah Cina bagian selatan. Nah, tentunya mereka dari Yunan tersebut, mereka bermigrasi. Nah, jadi mereka bermigrasi datang ke Indonesia. Sehingga di materi kita kali ini tentunya saya mencantumkan ada dua kategori jalur yang mereka lalui ketika mereka bermigrasi ke Indonesia. Tentunya yang pertama yaitu jalur barat. Nah, mereka tentunya melalui jalur barat, mereka menuju Thailand, kemudian ke Semenanjung Malaya, lalu Sumatera, Jawa, dan Flores. Sementara yang kedua yaitu jalur timur, mereka melalui Vietnam, menuju Taiwan, Filipina, Maluku, Sulawesi, bahkan sampai di daerah Papua. Oke, itu terkait dengan asal-usul manusia purba, di mana mereka itu yang kita kenal dengan bangsa Proto-Melayu. Sehingga kalau kita lihat daerah yang ada di negara kita, berbeda-beda suku, bahkan pun budaya, bahkan pun warna kulit dari bangsa kita. Karena Indonesia itu merupakan negara yang tentunya didiami oleh berbagai macam ras, termasuk yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang Proto-Melayu. Bahkan pun bukan cuma Proto-Melayu, tetapi ada juga bangsa yaitu Deutero-Melayu atau Melayu muda. Bangsa-bangsa itulah yang tentunya mendiami akan kepulauan Indonesia. Jadi selain itu juga ada Melanesoid dan lain-lain. Oke, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita bicara tentang corak kehidupan sosial ekonomis pada masa praaksara. Tentunya yang paling pertama yang harus kita kenal yaitu pada masa Neolitik ini tentunya manusia itu sudah mengenal slash and burn. Jadi bagaimana manusia pada waktu itu mereka menebang pohon-pohon yang ada, bahkan pun mereka membakar pohon-pohon yang ada, sehingga dari hasil tebangan bahkan pun hasil bakaran tersebut menghasilkan suatu daerah yang bisa mereka tanami berupa tanaman-tanaman seperti rambutan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kehidupan manusia pada waktu itu sudah menetap. Nah, mereka menetap atau yang kita kenal dengan istilah sudenter. Ya, jadi mereka menetap, manusia pada waktu itu sudah menetap. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gotong royong. Nah, manusia pada waktu itu hidup bergotong royong. Mereka sudah mengenal yang namanya kerjasama di dalam mereka mencari makanan, mengupayakan makanan, bahkan pun memproses
suatu makanan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu pembagian kerja. Nah, pada masa itu pula manusia sudah mengenal pembagian kerja. Bagaimana manusia kaum pria itu tentunya mereka berburu, mencari makanan-makanan yang jauh dari tempat mereka menetap. Sementara bagi yang ibu-ibu atau kaum wanita, mereka mencari makanan-makanan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Bahkan pun ada yang menjaga anak mereka, membawa anak mereka untuk mencari makanan. Oke? Itu terkait dengan kehidupan sosial ekonomis. Selanjutnya kita menjumpai sistem kepercayaan. Nah, bagaimana sistem kepercayaan manusia pada waktu itu? Sistem kepercayaan manusia pada waktu itu kita kenal dengan adanya kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Nah, pada masa itu manusia sudah mengenal kepercayaan animisme. Animisme ini berasal dari kata Latin yaitu anima, yang berarti kepercayaan terhadap roh-roh. Jadi kepercayaan terhadap benda ataupun roh-roh yang baik itu hidup maupun mati. Itu yang dipercaya oleh manusia pada waktu itu. Karena mereka berpikir bahwa dengan begitu manusia itu berupaya untuk menghargai roh-roh yang ada. Itu menjadikan dasar bagi manusia pada waktu itu kepercayaan mereka. Sementara untuk dinamisme yaitu berasal dari kata dunamos, yang berarti kekuatan. Bagaimana manusia pada waktu itu mengenal akan adanya benda-benda yang dipercayai memiliki kekuatan magic atau kekuatan yang bisa menyembuhkan, bisa memberikan berkat, bisa memberikan air atau bisa memberikan hujan. Itu yang dipercayai manusia pada zaman Neolitik. Oke? Jadi saya kira itu dulu untuk penjelasan kita pada kali ini. Tentunya kiranya penjelasan ini bisa memberikan atau bisa Anda pahami, bahkan pun bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Oke, saya kira itu dulu dan nantikan materi-materi selanjutnya di video-video kita selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe my channel. Oke, lihat.